Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka sebenarnya, niscaya mereka akan menjawab Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Baitul Maqdis, Villa Bogor Indah 5, Kabupaten Bogor yang dimuliakan Allah. Sampailah kita sekarang ke pasal yang kelima dari bab yang kedua di Kitabut Tauhid karya Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Bab kedua, Tauhid Rububiyah. Di pasal yang kelima, penjelasan tentang Tauhid Rububiyah mengharuskan adanya Tauhid Uluhiyah. Tauhid Rububiyah merupakan pintu gerbang untuk masuknya kepada Tauhid Uluhiyah. Hal ini berarti siapa yang mengakui Tauhid Rububiyah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengimani tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki, tidak ada yang menguasai, tidak ada yang mengatur alam semesta kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia harus mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ubudiyah, tauhid ibadah. Karena ilah maknanya adalah ma'bud. Kita mengenal tauhid la ilaha illallah. Ilah itu artinya ma'bud. Jadi tidak ada yang disembah dengan benar, tidak ada Tuhan yang hak, ya, selain daripada Allah. Maka yang tidak ada yang diseru dalam berdoa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang diimani, dimintai pertolongan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang boleh dijadikan tempat bergantung, tempat berharap kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga tidak boleh menyembelih, berkurban untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh mengarahkan segala bentuk ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi tauhid rububiyah ini adalah bukti wajibnya tauhid uluhiyah. Maka aneh kiranya ketika orang itu sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah, tapi dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW. Untuk itu Allah menurunkan firman-Nya bagaimana supaya umat manusia mentauhidkan Allah juga dalam uluhiyah. Fadilatul Syekh menurunkan Al-Baqarah surah yang kedua ayat 21 dan 22. Al-Baqarah ayat 21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memanggil manusia, ya ayuhan nas, wahai manusia. Manusia yang mana? Ya manusia yang mana saja yang merasa dirinya manusia, maka akan terpanggillah dengan panggilan Allah ini.
Apakah manusia itu sudah bersyahadat ataukah belum? Apakah manusia itu mengakui adanya Tuhan atau tidak, seperti ateis, komunis? Juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi panggilan itu? U'budu rabbakum. Sembahlah Tuhanmu. Beribadahlah kepada Rabbmu. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqakum. Nah, di sini Allah memperkenankan rububiyahnya. Rabbmu itu yang telah menciptakanmu. Walladzina min qablikum. Dan Rabbmu itu juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. Menciptakan ayah bundamu. Menciptakan kakek nenekmu. Menciptakan mbah buyutmu. Endingnya adalah la'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Inilah takwa yang sesungguhnya, berangkat daripada mentauhidkan Allah dalam rububiyah, berlanjut kepada mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, nanti akan berakhir mentauhidkan Allah dalam asma wa sifat. Barulah derajat takwa itu bisa diraih. Tapi kita sayangkan, banyak orang mengklaim dirinya bertakwa. Bertakwa. Terutama dalam sumpah jabatan. Ya. Dalam sumpah jabatan kita lihat ditaruh Al-Qur'an di atas kepala, lalu dia berjanji bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan takwa yang semu. Kenapa? Karena dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin derajat takwa bisa diraih? Dia tidak mentauhidkan Allah. Padahal Allah mengatakan takwa itu bisa diraih setelah mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah yang telah menciptakan kita dan orang tua kita. Ini di ayat 21. Nah, jadi Allah panggil manusia supaya mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, di mana Allah itu telah menciptakan, dan pencipta itu menciptakan itu adalah tauhid rububiyah. Lalu di ayat 22 Allah lanjutkan memperkenalkan dirinya, bahwa dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Apa kata Allah? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tuhanmu itu jugalah yang telah menciptakan bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Rabbmu itu jugalah yang telah menciptakan langit sebagai atap. Sudah cukup sampai di situ? Belum. Masih ada lagi. Apa ya? Wa anzala minas samaa'i ma'ah. Rabbmu itu jugalah yang telah menurunkan air dari langit. Ya, air hujan. Untuk apa itu? Fa akhraja bihi minats tsamarati. Dengan air hujan itu, bumi yang tadinya kering kerontang, tidak ada yang tumbuh, semuanya sudah pecah-pecah. Dengan turunnya air hujan dari langit, bumi yang kering kerontang tadi menjadi subur makmur. Setelah subur, maka muncullah tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan. Sebagian tidak berbuah, tapi banyak diantaranya ada buahnya. Ini yang dikatakan Allah, fa akhraja bihi minats tsamarat. Disebabkan air hujan yang turun itu, keluarlah
buah-buahan. Untuk apa itu? Rizqan lakum, untuk rezekimu yang bisa kamu konsumsi petang dan pagi. Keluarlah padi menjadi beras, beras menjadi nasi, kita konsumsi setiap petang dan pagi. Keluarlah jagung, keluarlah jeruk, ya, keluarlah mangga. Yang anehnya, di tanah yang sama ditanam di situ mangga, ditanam di situ juga cabai, tapi mangga rasanya manis, cabai rasanya pedas. Padahal di tanah itu juga nggak berbeda. Kenapa berbeda rasanya? Siapa itu punya kerjaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lalu satu yang diminta Allah apa? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu. Jangan jadikan untuk Allah itu tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu mengetahui. Wallahu a'lam. Apakah ayat ini yang menginspirasi orang tua ketika orang tua memberikan wejangan, ya, arahan kepada anaknya? Suatu ketika anaknya bandel, susah diatur, suruh ngaji nggak mau, suruh sekolah bolos, dia lebih patuh kepada orang lain daripada kepada orang tuanya. Lalu anaknya dipanggil, nak, sini nak. Nak, apa yang kamu cari sebenarnya, nak? Bukankah ibumu ini yang telah menghamilkanmu 9 bulan? Bukankah ibumu ini yang telah melahirkanmu bersabung nyawa? Bukankah ibumu ini yang telah menyusukanmu selama 2 tahun? Sekarang jangan jadikan tandingan untuk ibu. Cukup patuh kepada ibumu saja, tidak usah patuh kepada ibu yang lain. Karena si anak lebih patuh kepada ibu yang lain, kepada wanita yang lain daripada kepada ibunya sendiri. Lalu si ibu membeberkan, ibu yang menghamilkanmu, nak, ibu yang melahirkanmu, nak, ibu yang menyusukanmu, nak. Jangan ada wanita lain selain pada ibu. Nah, ini yang diminta Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakanmu, Allah yang menciptakan ayah bundamu, Allah menjadikan bumi sebagai hamparan, Allah menciptakan langit sebagai atap, Allah menurunkan air hujan, lalu tumbuh tumbuhan, tanam-tanaman, buah-buahan untuk rezeki untukmu. Maka jangan kamu cari Tuhan selain pada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang dimaksud oleh penulis tadi, bahwa mentauhidkan Allah secara rububiyah merupakan pintu gerbang untuk wajibnya kita mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Mentauhidkan Allah dalam uluhiyah. Nah, jadi Allah memerintahkan mereka bertauhid uluhiyah, yaitu menyembahnya dan beribadah kepadanya. Dia menunjukkan dalil kepada mereka dengan tauhid rububiyah. Allah sudah banyak berbuat untuk dirinya, yaitu mulai menciptakan dirinya, menciptakan orang sebelumnya, menurunkan air hujan, mendatangkan tanam-tanaman, buah-buahan untuk dikonsumsi. Maka akhirnya yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah menjadikan anda dan sekutu-sekutu, tandingan-tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jalan fitrah untuk menetapkan tauhid uluhiyah adalah berdasarkan tauhid rububiyah. Karena manusia pertama kalinya sangat bergantung kepada asal kejadiannya.
sumber manfaat dan kemudaratan. Setelah itu berpindah kepada cara-cara bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kita sayangkan, di mana manusia, ya, istilah yang lebih familiar, kacang lupa dengan kulitnya. Dia lupa dari mana dia berada. Akhirnya dia lupa untuk berbakti kepada sumbernya itu. Sebagaimana dikatakan pada pembahasan sebelumnya, manusia itu lahir membawa fitrah. Fitrah ketauhidan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, fitrah ketauhidan. Maka dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu Allah yang menciptakannya. Dia tahu Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Tapi sayang sekali kemudian dia tidak berbakti kepada Allah yang telah menciptakannya itu. Maka selanjutnya penulis hafizahullah ta'ala menurunkan Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89. Di sini Allah menggelitik akal sehat manusia, menggelitik kesadaran manusia. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, hai Muhammad, limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Ayat 84. Tanyakan kepada mereka, hai Muhammad, kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui? Kalau memang kalian orang pintar, kalau memang kalian sarjana, kalau memang kalian S1, S2, S3, kalau memang kalian jenius, untuk siapa bumi ini? Milik siapa bumi ini dan semua isinya? Ayat 85, sayaquluna lillah afala tatadzakkarun. Maka mereka akan menjawab sejujur-jujurnya. Apa jawaban mereka? Ini semuanya kepunyaan Allah. Jadi ketika ditanyakan kepada orang-orang musyrik itu, milik siapa bumi ini? Mereka akan menjawab dengan jujur, ini semuanya adalah milik Allah. Qul afala tadzakkarun. Kalau demikian, kenapa kalian melupakannya? Ya. Apakah kalian tidak ingat? Kenapa kalian lebih menomorsatukan selain Allah? Kalian tahu semua ini milik Allah, tapi giliran beribadah kalian kepada selain Allah. Afala tadzakkarun? Apakah kalian tidak ingat? Lalu di ayat 86, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul 'arsyil 'azim. Tanyakan kembali kepada mereka, siapakah yang punya langit yang 7 dan siapa pula yang punya arasy yang besar? Ayat 87, sayaquluna lillah. Maka mereka akan menjawab itu semuanya kepunyaan Allah. Jadi kalau perkara berkenalan dengan Allah, orang-orang musyrik jahiliyah duluan kenal daripada kita. Ya. Tentang tauhid rububiyah, jangan dia diajak bicara orang-orang musyrik jahiliyah. Mereka sudah faham, mereka sudah tahu. Nah, maka kemudian Qul afala tattaqun. Kalau memang kalian sudah mentauhidkan Allah dalam rububiyah, sudah mengetahui
bumi ini milik Allah, langit yang 7 milik Allah, arasy yang agung milik Allah. Nah, coba tanyakan kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa masih Lata, Uzza, Hubal, Manat? Kenapa masih batu-batu berhala yang kalian sembah? Lalu di ayat 88, Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yajiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Kembali tanyakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Ayat 89, sayaquluna lillah, maka mereka akan menjawab itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Ditutup oleh Allah ayat ini, qul fa anna tusharun. Lalu katakan kepada mereka, kenapa kalian bisa disihir? Kenapa kalian bisa ditipu? Ya, tusharun, tersihir, itu artinya tertipu. Jadi sihir itu adalah penipuan. Maka kita tidak boleh percaya kepada sihir. Adanya sihir kita percaya, karena Quran yang berbicara. Tapi apa yang dikatakan tukang sihir, kita tidak boleh percaya, karena tukang sihir itu adalah penipu. Nah, dari dua surah ini semakin jelaslah bagi kita bahwa tauhid rububiyah itu akan menghantarkanlah orang-orang yang menggunakan akal sehatnya kepada tauhid uluhiyah. Kalau ternyata ada yang sudah mentauhidkan Allah secara rububiyah, lalu dia tidak mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, berarti orang itu adalah orang yang tertipu, orang yang tersihir oleh syaitan yang memang berkeliaran. Surah yang ketiga, penulis turunkan Al-An'am ayat 102. Al-An'am surah yang ke-6 ayat 102. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Yang memiliki sifat-sifat yang demikian itu ialah Allah, ialah Tuhanmu, mempunyai sifat kemuliaan. Itulah Rabbmu, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, illahu, melainkan dia. Khaliqu kulli syai'in, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Nah, kembali Allah memperkenalkan rububiyahnya. Ya, yang punya sifat kesempurnaan itu adalah Rabbmu, adalah Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak disembah selain pada Dia. Khaliqu kulli syai'in, dialah yang telah menciptakan segala sesuatu. Nah, maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala, fa'buduhu. Ya. Maka sembahlah Dia. Sembahlah Dia, beribadahlah kepadanya saja. Jangan sembah yang lain. Jangan beribadah kepada yang lain. Mintalah kepadanya. Jangan minta kepada yang lain. Amalkanlah syariatnya. Jangan amalkan syariat agama lain. Saudara-saudara, di antara kaum muslimin
di negeri kita. Dia mengatakan dia beriman, dia mengaku dia bertakwa, mengaku bertauhid, tapi ketika beribadah, dia masih beribadah seperti agama lain. Ketika berharap, dia masih berharap kepada syariat-syariat yang diajarkan oleh agama lain. Nanti kita diskusi Pak ya, kita ngaji dulu. Halo, diskusinya nanti Pak ya, tanya jawabnya nanti. Kita ngaji dulu. Kita lihat dalam penyelamatan diri, mengcover diri kita, Allah juga tahu. Allah tahu apa yang bermanfaat untuk kita. Maka Allah tunjukkan bagaimana cara mendapatkan manfaat itu. Allah tahu juga apa bahaya akan mengancam diri kita. Maka Allah tunjukkan juga bagaimana membentengi diri, bagaimana memproteksi diri. Lengkaplah sudah dalam Islam ini. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sebagian kaum muslimin di negeri kita, ketika ada hajatan di depan mata, apakah mau pemilu ataukah pilkada, calon bupati ataukah wali kota, ruatan, upaya menghilangkan sial, dan konon ceritanya itu peninggalan Hindu dan Buddha. Apalagi dibumbui dengan sesajen, kemudian dimantra. Ada mantra-mantranya di depan api lagi. Itulah masih kental di negeri kita ruatan itu. Nah, ini diantara bentuk yang diingatkan Allah tadi, fala taj'alu lillahi andada, di Al-Baqarah 22. Nah, kemudian qul fa anna tusharun, di Al-Mu'minun ayat 89, katakan di mana kamu bisa tersihir? Kenapa kalian bisa tertipu? Sudah lengkap di dalam Islam. Ya, kalau kita periksa itu zikir pagi dan petang, itu penuh dengan proteksi diri. Ya, maka para ulama mengatakan zikir itu hisnul muslim, senjata orang-orang Islam, senjata umat Islam. Nah, tapi sayang kaum muslimin tidak mengamalkan zikir. Mereka lebih terpesona ya dengan ruatan yang sebenarnya diimpor daripada Hindu dan Buddha. Selanjutnya Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Allah menegaskan bahwa tujuan kita diciptakan adalah untuk mentauhidkan beliau. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, supaya mereka beribadah kepadaku. Para ulama di kalangan mufassirin mengatakan ai liwahidun, artinya untuk mentauhidkanku. Jadi tidaklah kujadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mentauhidkanku. Jadi kalau ada manusia telah diciptakan oleh Allah tidak mentauhidkan Allah, berarti ini sudah menyimpang dari program Allah. Kita beli mobil mahal, tujuan untuk menghantarkan kita ke sana dan kemari, tapi tiap sebentar mogok, akhirnya tujuan kita tidak sampai. Berarti kita telah mobil itu telah salah dalam program kita, tidak mengikuti program kita, tidak mau mengantarkan kita kemana kita pergi.
Demikian juga kita menikah, kita suami istri, supaya hidup kita damai, hidup kita tenang. Tetapi ada rumah tangga yang perang terus, berarti sudah menyalahi program. Nah, begitupun manusia. Ketika ada manusia tidak mentauhidkan Allah, mereka musyrik, mempersekutukan Allah, apalagi betul-betul menentang Allah, mengatakan tidak ada Tuhan, seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis, maka dia telah menyalahi program Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik. Selanjutnya Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 87. Kembali Allah suruh tanyakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik. Wala in sa'altahum man khalaqahum layakulunna Allah. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka sebenarnya, niscaya mereka akan menjawab Allah. Nah, ini sama dengan ayat-ayat sebelumnya, pengakuan yang jujur dari orang-orang musyrik itu bahwa mereka diciptakan oleh Allah, bahwa mereka diberi rezeki oleh Allah, bahwa mereka di-cover oleh Allah kehidupan mereka. Lalu sebelumnya di ayat 9 masih Az-Zukhruf, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim. Dan sungguh jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Inilah pengakuan-pengakuan daripada orang musyrik yang tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebelumnya mereka mengakui tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya yang mencipta, bukan hanya yang memelihara, tapi juga yang memberi rezeki. Nah, ini dalam Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Nah, ini lebih banyak lagi Allah membeberkan rububiyahnya. Allah membeberkan kepada kita kebaikan-kebaikan Allah. Katakanlah kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Dari langit dengan turunnya hujan, dari bumi yang keluarnya tumbuh-tumbuhan. Ya, wah, saya nggak butuh itu, Ustaz. Kenapa? Saya tinggal di hotel, makan tinggal pesan, minum tinggal pesan, nggak butuh langit, nggak butuh bumi. Iya, tapi ingat yang kita makan itu dari langit dan bumi. Langit dan bumi itu adalah ciptaan Allah. Tidak bisa kita terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Atau siapakah yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Ternyata orang ini cerdas-cerdas, maka mereka akan menjawab Allah.
Mereka menjawab semuanya itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ayat-ayat semacam ini sungguh sangat banyak di dalam Al-Quran. Nah, itu perlunya kita tadabbur. Kita tidak membaca saja, tapi juga kita membaca terjemahannya, membaca tafsirnya. Banyak sekali ayat ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah membeberkan rububiyahnya, membeberkan kepada kita kebaikan-kebaikannya, untuk kemudian kita berbakti kepada Allah, untuk kemudian kita bermunajat kepada Allah, meninggalkan sembahan-sembahan yang lain, meninggalkan tempat ketergantungan kepada yang lain. Maka alihkanlah kepada ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dari itu, maka barang siapa yang mengira bahwa tauhid itu hanya meyakini wujud Allah, meyakini bahwa Allah adalah Khalik, meyakini bahwa Allah yang mengatur, sementara beribadah bukan kepada Allah, berharap bukan kepada Allah, meminta bukan kepada Allah, maka inilah sebagai bantahannya. Ya, ternyata tidak cukup mengakui Allah sebagai pencipta, belumlah cukup mengakui Allah sebagai pemberi rezeki, kalau kita tidak buktikan bahwa peribadatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kekhususan ilahiyah adalah kesempurnaannya yang mutlak dalam segala segi. Tidak ada celah atau kekurangan sedikit pun. Maka ini mengharuskan semua ibadah mesti tertuju kepadanya. Jangan kita mengira ibadah ritual kan sudah kepada Allah. 5 waktu kita sholat berjamaah. Nah, ini ada sesuatu ini yang Allah tidak bisa berikan. Ya, bisnis saya yang ini sangat berat persaingannya, Ustaz. Maka perlu lagi mencari bantuan dari pihak lain. Apakah Nyi Roro Kidul, apakah tempat-tempat sakti, apakah tempat-tempat keramat, untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita program dalam kehidupan kita. Kalau ritual 5 waktu sudah ke masjid, saya sudah kepada Allah, ini lain lagi, Ustaz. Ini yang dimaksud dengan kemusyrikan. Beribadah kepada Allah yang meminta juga kepada Allah. Sehingga di dalam Yunus ayat 106 Allah melarang itu. Wala tad'u min dunillahi ma la yadurruka wa la yanfa'uka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Ya. Wala tad'u min dunillahi, janganlah kamu menyembah, janganlah kamu menyeru kepada selain Allah. Di mana selain Allah itu ma la yanfa'uka, tidak mampu memberikan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak bisa memberikan mudarat kepadamu. Tempat-tempat sakti, kuburan-kuburan keramat, itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, benda mati. Nah, kalau masih bandel juga, dilakukan juga, fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Kalau itu kau lakukan juga, meminta kepada selain Allah seperti tempat sakti, tempat keramat itu, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim. Artinya orang-orang yang musyrik, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini merupakan warning, peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita tidak menyimpangkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak mengalihkan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kepada yang lain. Nah, ini yang dimaksud oleh ayat fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan sekutu-sekutu untuk Allah. Maksudnya kepada Allah juga, kepada selain Allah juga, itu namanya sekutu-sekutu, tandingan-tandingan. Allah tidak butuh kepada sekutu-sekutu dan tandingan-tandingan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim